Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan memberikan sesuatu keajaiban mengenai ayat suci Al-Quran yang kita kolaborasikan dengan teknik pernafasan. Jadi, di sini akan saya kasih ulasan sedikit buat panjenengan. Jadi, setiap manusia itu memiliki inner power ataupun tenaga dalam yang tersimpan yang di dalam tubuh diri kita ataupun panjenengan. Dan bagaimana cara kita bisa mengetahui secara langsung keajaiban mengenai ayat suci Al-Quran yang kita kolaborasikan dengan teknik pernafasan yang kita salurkan ke media air. Ya, nanti kalian boleh coba. Setiap diri manusia masing-masing mempunyai daya kekuatan, mempunyai daya energi, mempunyai inner power ataupun tenaga dalam. Ya, mungkin di dalam video saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai tata cara mengecek ataupun mengetahui tenaga dalam kita bahwa aktif atau tidaknya. Ya. Di sini ada beberapa kategori yang harus kalian pahami. Yang pertama, kita menggunakan kunci ayat suci Al-Quran yang berawal dari yang pertama kita membaca Al-Fatihah, yang kedua kita membaca surat An-Nas, yang ketiga kita membaca surat Al-Falaq, terus yang keempat kita membaca surat Al-Ikhlas, yang kelima kita membaca ayat kursi. Tetapi ingat ya, untuk mengecek ataupun untuk mengolaborasikan kuncinya ayat suci Al-Quran ini kita kolaborasikan dengan suatu teknik pernafasan kita yang kita salurkan ke media air. Ini setiap satu kali bacaan kita menahan nafas. Setiap kali bacaan kita menahan nafas. Kita membaca surat Al-Fatihah satu kali menahan nafas. Ya, jadi nanti akan saya contohkan ya pemirsa. Di sini saya ada 2 buah gelas. Ya. Jadi yang satu gelas ini nanti saya isi air semua ya. Dua-duanya saya isi air semua. Gelas yang satu saya isi dengan kunci ayat suci Al-Quran yang saya kolaborasikan dengan teknik pernapasan. Terus yang satunya lagi kita isi dengan perkataan-perkataan yang menurut kita ini negatif. Ya, ini salah satu untuk membedakannya ya antara air yang sudah kita bacakan dengan dikolaborasikan dengan suatu teknik pernafasan sama air yang kita bacakan dengan ataupun dengan kata-kata yang negatif. Nanti perbedaannya seperti apa ya. Jadi di sini akan saya isi air. Ya. Ini untuk gelas yang pertama. Ini gelas yang pertama ya pemirsa. Saya isi air lagi untuk gelas yang kedua. Ini gelas yang kedua. Dan masing-masing gelas saya isikan buah
yang mungkin menurut kita sendiri ini buah cepat membusuk. Saya memakai cabai merah. Nih, cabai merah saya masukin ke gelas seperti ini. Yang satunya lagi, gelas yang satu sama, saya isi dengan cabai merah. Boleh pakai tomat juga bisa, saya isi. Nah, otomatis cabai ketika kita rendam, apalagi sampai berapa hari, sampai 1 minggu, otomatis cabai ini akan membusuk ya, ataupun lembek, ataupun layu tambah hitam kayak gitu. Nah, di antara 2 gelas ini masing-masing sudah terisi air dan cabai ya. Pokoknya intinya buah yang cepat membusuk. Nah, kita ambil 1 gelas ya, bebas. Ini saya ambil 1 gelas yang polos. Nah, ini akan saya isi dengan doa-doa. Kuncinya ayat suci Al-Quran yang saya kolaborasikan dengan teknik pernafasan. Nah, ini masing-masing 2 gelas ini sudah terisi cabai. Dan cabai ini ataupun buah ini yang saya ambil adalah buah yang cepat membusuk ya. Dan masing-masing gelas ini akan saya ambil salah satu untuk saya bacakan doa. Yang pertama ya, yang gelas ini saya ambil gelas yang polos saja. Saya bacakan kuncinya ayat suci Al-Quran. Yang seperti tadi yang saya bilang, untuk 1 kali bacaan kita menahan nafas ya. Jadi teknik kuncinya ayat suci Al-Quran ini yang saya kolaborasikan dengan teknik pernafasan ini untuk mengetahui bahwa keajaiban di balik ayat suci Al-Quran ini memang benar-benar nyata. Dan kita bisa melihat antara ataupun reaksi air yang kita bacakan doa sama air yang tidak kita bacakan doa itu seperti apa perbedaannya. Ini untuk kalian lebih paham ya. Saya bacakan kuncinya ayat suci Al-Quran. Yang pertama saya membaca Al-Fatihah dengan menahan nafas sampai dengan terakhir ya. Al-Fatihah ya, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Masing-masing 1 kali bacaan tahan nafas ya. Setiap 1 kali bacaan tahan nafas, begitu kelar tiupkan ke air ya. Begitu juga seterusnya. Saya contohkan. Terus membaca ayatnya yang kedua. Nah, ini udah selesai, udah saya bacakan. Terus yang gelas yang satu boleh kita bacakan ataupun
boleh kita ucapkan dengan kata-kata yang negatif, boleh juga tidak. Ya, ini ada perbedaan ya gelasnya ya. Nih, yang satu kembang-kembang, yang satu polos. Ini akan saya simpan selama 1 minggu. Ya, kita untuk melihat reaksinya seperti apa. Antara air yang sudah kita bacakan doa sama air yang tidak kita bacakan apa-apa. Perbedaannya seperti apa? Ingat, untuk menyimpan air ini jangan kalian simpan di dalam kulkas. Simpanlah di tempat biasa. Ya, di ruangan biasa. Yang penting jangan ditaruh di kulkas. Ya, untuk mengetahui reaksinya seperti apa, kita bisa lihat 1 minggu perbedaannya. Ini akan saya simpan 1 minggu. Nanti kalau udah 1 minggu akan saya review ya untuk panjenengan semua bagaimana kita bisa melihat hasilnya. Oke, tata cara ini bisa kalian gunakan ataupun bisa kalian praktekkan untuk mengetahui bahwa di dalam diri kita ini mempunyai daya kekuatan. Ya, ayat suci Al-Quran jika kita kolaborasikan dengan suatu teknik pernafasan, ini akan menimbulkan sesuatu yang menakjubkan. Biasanya pemirsa, air yang sudah dibacakan doa beserta teknik pernafasan ini biasanya cabenya tidak akan busuk, malah segar. Tapi justru sebaliknya, ya, gelas yang satu yang tidak dibacakan apa-apa, ini cabenya akan cepat membusuk. Ya, kalian bisa lihat ataupun bisa praktekkan di rumah. Untuk melihat hasilnya, simpanlah di ruangan, jangan di kulkas. Simpan selama 1 minggu. Ya, jadi mudah-mudahan tata cara ini bisa kalian praktekkan. Ya, kita harus tahu keajaiban dari ayat suci Al-Quran yang kita kolaborasikan dengan teknik pernafasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, bukan channel pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.